Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk menyelesaikan tugas pemasaran produk agribisnis yang berjudul Strategi Pemasaran Digital untuk Coklat Artisan Riau, membangun merek premium melalui media sosial, yang beranggotakan saya sendiri, Hafiz Maulana Ahmad, dan rekan-rekan saya ada Cantik Syahara dan Fadila Putri. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini membahas tentang lanskap peluang kakao di Riau di panggung global dan digital. Pasar kakao global menunjukkan defisit pasokan menciptakan momentum emas bagi kakao Indonesia, terutama di segmen fine flavor cocoa Riau. Dengan keunikan teroir dan narasi petani siap bersaing. Lalu, ada dinamika pasar kakao global. Yang pertama, defisit pasokan global pada tahun 2021 sampai 2022, ICCO. Produksi turun 8%, permintaan penggilingan naik. Lalu harga kakao global meningkat secara drastis akibat cuaca buruk dan penyakit tanaman. Lalu permintaan global terus meningkat, didorong kesadaran kesehatan konsumen. Nah, di sini ada posisi strategis Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan momentum emas dari defisit pasokan global. Lalu peluang besar di segmen fine flavor cocoa terutama digerakkan oleh UMKM yang ada di negara-negara ini. Lalu kakao premium dengan origin story untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen. Baik, saya di sini Cantik Syahara akan melanjutkan materi dari presentasi yang telah disampaikan oleh Hafiz. Nah, pada PPT slide ketiga, potensi tersembunyi Riau dan konsep coklat Teso. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Riau itu terkenal dengan potensi sawit, tapi ada satu potensi tersembunyi Riau, yaitu coklat Teso yang selama ini jarang diketahui. Nah, sebenarnya Riau itu memiliki potensi agronomis coklat yang cukup tinggi. Dari potensi ini, kami mengangkat konsep merek coklat bernama Teso yang terinspirasi dari tanaman nasional Teso Nilo. Nama ini dipilih untuk menegaskan nilai konservasi akan keaslian alam yang menjadi bagian dari identitas produk. Nah, di sini coklat Teso itu menawarkan keunikan di mana menggunakan klon kakao SK6 yang mempunyai profil rasa kuat yang khas. Kemudian lahan pocolik merah kuning dan gambut membuat rasanya semakin unik. Skala produksi memang kecil sehingga setiap batang coklat ini bisa ditelusuri sampai ke petani. Kemudian selain itu ada fitur QR code yang langsung terhubung ke profil video petani sehingga konsumen bisa tahu siapa yang menanam biji kakao tersebut. Kemudian tidak hanya itu, sebagian keuntungan juga didedikasikan untuk upaya konservasi di Riau. Dengan begitu, coklat Teso itu bukan sekedar produk tetapi juga merek dengan cerita kualitas dan misi sosial. Kemudian pada slide selanjutnya, membidik konsumen cerdas, audiens, dan platform. Nah, target dan konsumen platform digital itu menargetkan konsumen yang kami sebut sebagai konsumen sadar nilai, mana mereka umumnya berusia 25-45 tahun, tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, maupun Pekanbaru sendiri, berpendidikan tinggi dan punya daya beli menengah ke atas. Ciri mereka adalah peduli kualitas, kesehatan, dan cerita di balik produk. Mereka menghargai etika, lingkungan, serta bersedia membayar lebih untuk produk yang premium. Nah, untuk menjangkau audiens ini, di mana mereka lebih tertarik terhadap produk-produk kualitas tinggi premium, di sini kami menggunakan strategi digital yaitu Instagram sebagai etalase utama storytelling visual. Seperti yang diketahui bahwa media sosial Instagram itu sudah digunakan hampir mungkin lebih dari 80% penduduk di bumi ini, dimana begitu mudah untuk menawarkan sebuah produk hanya melalui video dan foto dan diunggah di media sosial, salah satu Instagram, dimana Instagram ini juga menyediakan fitur-fitur yang sangat membantu dalam pemasaran produk. Kemudian juga menggunakan TikTok untuk menjangkau audiens muda dengan konten singkat, otentik, dan mengikuti tren. Dimana seperti kita ketahui bahwa mayoritas pengguna TikTok ini adalah kaum muda, dimana mereka yang selalu mengikuti tren sehingga mudah untuk menjangkau mereka melalui video-video yang menarik. Kemudian ada Facebook untuk membangun komunitas loyal sekaligus menjalankan iklan berbayar yang lebih tertarget. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Saya Fazila Putri. Saya akan melanjutkan materi narasi digital, strategi konten, dan implementasi AIDA. AIDA itu apa sih? AIDA itu adalah komunikasi pemasaran klasik yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu attention atau perhatian, yang kedua interest atau ketertarikan, yang ketiga desire atau keinginan, dan action atau tindakan. Nah, di sini ada piramida AIDA. Jika kita lihat pada piramida ini, proses AIDA berjalan dari bawah ke atas. Pertama, kita menarik perhatian, kedua, kita menumbuhkan ketertarikan, ketiga, menciptakan keinginan, dan keempat, mendorong tindakan nyata, yaitu ada edukasi dan transparansi seperti proses band to bar, profil petani, praktik organik. Yang kedua ada kenikmatan dan inspirasi. Ini menghadirkan sisi emosional, fotografi produk premium, resep kreatif, hingga kolaborasi. Tujuannya membangkitkan minat sekaligus menciptakan keinginan untuk mencoba. Yang ketiga ada komunikasi dan keterlibatan. Di tahap ini kita membangun interaksi aktif melalui kontes UGC, kolaborasi influencer, fitur pelanggan, hingga engagement komunitas. Semua ini diarah agar audiens melakukan aksi nyata, membeli, membagikan, atau merekomendasi produk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.